محمدا رسول الله. Kalau saja kita berani jujur dengan apa yang Allah tutup-tutupi, pasti kita tidak akan bangga sama sekali dengan pujian apapun yang diberikan orang kepada kita, karena kita tahu bahwa pujian orang itu sama sekali tidak cocok dengan keadaan kita. Benarkah hadirin? Andai kata kita berani jujur dengan apa yang Allah tutup-tutupi, kita tidak akan terluka dengan penghinaan orang kepada kita, karena penghinaan orang kepada kita sangat remeh dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Siapapun yang berani jujur melihat dirinya sendiri, apa yang Allah tutup-tutupi, ini saya akan sangat sering menangis betapa maha baiknya Allah yang kita hianati siang dan malam, tapi tetap menjaga kehormatan kita. Kehormatan kita sebagai suami di hadapan istri, kehormatan kita sebagai anak di hadapan orang tua, kehormatan kita sebagai orang tua di hadapan keluarga, anak-anak. Mudah-mudahan Allah tutupi dan hapuskan selama-lamanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, di dalam sebuah hadis Abu Ya'la bin Umayyah, semoga Allah ridho, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha azza wa jalla hayyun sittir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha malu dan maha menutupi, yuhibbu sitr, dan juga sangat senang menutupi. Jadi aslinya kita ini benar-benar hidup dalam tutup Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar yang membuat kita punya teman, yang membuat orang menyapa, yang membuat kita bisa duduk bersama di sini tanpa diganggu orang, yang membuat kita bisa diterima di tempat kerja, berjualan, laku, omongan didengar, ada yang mau jadi jodoh. Itu semata-mata karena Allah memberikan tutup, menutupi kebusukan pikiran, zina mata, telinga, khianat. Allah juga menutupi kebusukan hati kita, kesombongan, ria, ujub, takabur. Allah menutupi pikiran-pikiran kotor kita. Allah tahu semua maksiat yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang diam-diam. Berapa banyak di antara kita yang menampilkan kesolehan ketika di depan orang, tapi ketika tiada orang, kita berbuat maksiat dengan merasa aman. Andai saja kita sadar bahwa kita diterima oleh sekeliling kita karena tutup dari Allah, maka kita akan sangat bersegera untuk tobat. Mengapa? Karena tentu saja mudah bagi Allah membuka siapa diri kita. Tidak ada yang jago menutupi aib, tidak ada yang mahir untuk berbohong, bersiasat, berstrategi, tidak ada. Kalau Allah mau buka, pasti terbuka. Tapi Allah tahu perasaan kita. Maka andai kata terbuka sedikit saja aib, kita sudah merasa sangat malu, benar? Dan Allah maha tahu rasa malu kita. Lalu kenapa ada orang yang terbuka aibnya? Mungkin dia sangat suka membuka aib orang lain. Ketika ditakdirkan dia mengetahui aib saudaranya dan dia buka. Bukankah orang yang membuka aib orang
sama dengan menginginkan, menantang Allah membuka aib dirinya. Ketahuilah setiap kali kita mendengar aib seorang muslim, itu Allah yang menguji kita mendengarkan aib itu. Waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Man satara musliman satarahullahu alaihi yaumal qiyamah, Allah akan menutupi aib-aibnya di hari kiamat. Mana yang harus kita takuti, hadirin? Takut aib terbuka atau takut tidak diampuni Allah? Pilih salah satu. Takut dua-duanya kan? Mana yang harus lebih ditakuti? Takut aib terbuka atau takut tidak diampuni oleh Allah? Ya, Allah tahu kalau kita dibuka repotnya diri kita, tetapi kan Allah maha baik. Kalaupun nanti ada takdir aib kita terbuka, kita harus husnuzon kepada Allah bahwa ini adalah bagian dari kasih sayang Allah. Karena biasanya dari aib terbuka kita bisa tobat, bisa sadar betapa banyak yang Allah tutupi dibanding yang dibuka. Dan yang dibuka ini bisa membuat kita bisa taubat nasuha, sehingga yang ditutupi bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya Allah membuka sedikit saja aib kita. Jangan takut dengan penghinaan orang. Kita takut dengan dihina orang. Kita takut jatuh kedudukan di sisi orang. Kita takut orang menjadi menghina, mengucilkan kita, mempermalukan kita. Padahal semua itu tidak ada bahayanya. Yang bahaya itu adalah tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau suatu saat Allah membuka sedikit saja aib kita, berbaik sangkalah. Ini adalah karunia Allah agar kita menyadari bahwa yang ditutup Allah lebih banyak, sehingga kita syukur, dan ini adalah jalan agar kita bisa taubat atas dosa-dosa yang ditutupi dan mujahadah untuk lepas dari rasa takut terhadap penilaian makhluk. Bagaimana kalau orang-orang tidak percaya kepada saya? Jalanin saja, ada waktunya. Tobat saja terus. Saya dihina, saya dicaci, saya diremehkan, saya dipermalukan, saya dikucilkan. Jalani saja dengan penuh air mata tobat. Itu tidak seberapa dibanding azab yang dipikul di akhirat kalau tidak tobat. Betul? Dihina orang hanya suara saja. Tuhan kita bukan mulut orang. Tuhan kita bukan penilaian orang. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya membulak-balik hati orang supaya percaya lagi ke saya? Tidak usah dipikirkan. Itu urusan Allah yang membulak-balik hati. Dan kita tidak sanggup membulak-balik hati orang lain. Tobat saja yang banyak. Banjiri dengan air mata tobat tuh terhadap dosa-dosa yang ditutupi oleh Allah. Mudah bagi Allah membulak-balik hati yang benci jadi senang, yang mencaci jadi menghormati, yang menjauhi jadi cinta. Apa susahnya? Setiap hati dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah takut kalau kita benar. Semua ada konsekuensinya, tapi sebaik-baik risiko adalah memilih apa yang Allah sukai.